Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati segenap takmir Masjid Al-Hikmah, yang saya hormati demikian juga segenap pengurus Majelis Taklim Ahad Pagi Masjid Al-Hikmah, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah Majelis Taklim yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Di kesempatan pagi ini Allah mudahkan kita untuk bermajlis. Kita berharap kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan majelis kita pagi ini insyaallah kita akan bahas mengawali hari dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan membuka mata setelah kita tertidur lelap semalam suntuk adalah nikmat yang sangat besar. Sudahkah kita merasa bahwasanya ini karunia Allah? Pagi hari kita buka mata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini satu kenikmatan yang sangat besar. Kenapa? Karena kita bisa menambah amal ibadah kita sebagai bekal untuk kehidupan kita kelak. Ketika kita dibangunkan di waktu pagi, kita juga masih ada kesempatan. Dosa kita masa lalu begitu banyak, kesalahan kita, kekhilafan kita begitu banyak. Kesempatan ketika membuka mata berarti masih ada istighfar yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala karuniakan kesempatan itu, berikan kepada kita anugerah yang besar itu, marilah kita benar-benar memanfaatkan dengan sebaiknya. Memanfaatkan dengan sebaiknya untuk apa? Maksimal dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis ora mangsane bagi kita yang sudah cukup berumur kemudian untuk pecicilan kita. Wis ora mangsane. Walaupun ya jangan sampai Ustaz, aku isi nom ge sih 20 tahun, berarti si uli pecicilan, enggak juga. Karena belum tentu yang 20 lebih awet kayak gitu kan? Betul apa tidak? Iya, enggak ada jaminan. Maka masing-masing ayo kita jaga ketaatan kita kepada Allah, maksimalkan penjagaan kita kepada syariatnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-47. Surat Al-Furqan 47. Wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa. Dan dialah Allah yang menjadikan malam sebagai pakaian. Wan nauma subata, dan Allah jadikan tidur sebagai istirahat. Wa ja'alan nahara nusyura, dan Allah jadikan siang hari untuk bangkit beraktivitas. Allah Subhanahu wa taala jadikan malam sebagai pakaian. Kita nyaman di malam hari. Demikianlah pakaian yang kita gunakan. Kita nyaman dengan pakaian kita. Kemudian Allah jadikan tidur itu sebagai istirahat. Allah jadikan siang hari untuk apa? Untuk mendapatkan ma'isyah. Untuk mendapatkan kehidupan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim hendaknya mengawali paginya, mengawali harinya itu dengan
semangat dengan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang diberikan bimbingan oleh Nabi terkait mengawali hari kita? Yang pertama membiasakan bangun gasik. Membiasakan bangun gasik. Next sudah di atas 40. Hampir semuanya di atas 40 ini. Next wis di atas 40 itu biasanya itu belum berdering bel kita itu sudah tangi, wis melek. Malah ngenteni iki ora moni-moni den. Itu kan level kita sudah berada di titik itu, kebanyakan kita nih. Mungkin ada yang masih muda. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bangun gasik itu menentukan hari kita. Orang yang di waktu subuh belum bangun pasti dia dikencingi setan. Jelas. Karena Nabi SAW menyebutkan bala fi udhunaihi syaitan. Syaitan kencing di telinganya, sudah. Itu dikatakan oleh Nabi SAW. Tapi dina ora ambune lho. Karena ambune malah masket. Ora gelem ilang. Lewung kencing manusia aja itu sudah angel di guang aromane gitu ya, apalagi makhluk yang terkutuk. Orang yang ketika subuh belum mau bangun, adzan subuh lewat, dikencingi telinganya oleh setan. Ih, jijik teman lah itu. Bojone jenengan Bu, bojone jenengan Pak, Siapa guys yang dikencingi setan? Bendina, la haula wala quwata illa billah. Bangun awal. Kenapa bangun di awal waktu? Karena di sepertiga malam terakhir itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir menawarkan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Man yad'uni fa astajibalah. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan doanya. Man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa meminta, aku berikan permintaannya. Sudah. Man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Siapa meminta ampun, aku berikan ampunan untuknya. 3 perkara Bapak Ibu. Diberikan di sepertiga malam terakhir. Silahkan jenengan hitung. 1 malam ya, kalau hitungan kita ya 11-12 jam gitu ya, 1 malamnya. Hitung sepertiga malam terakhir itu menjelang fajar, sebelum fajar. Ya paling kalau hitungannya berarti sebelum jam 4 kayak gitu ya. Hitungan berarti kan semalam cuma 10 jam saja dibagi 3, ya sudah, hitung jadi jam berapa mulainya. Sepertiga malam terakhir, malam yang sangat istimewa. Enggak Allah berikan di waktu yang lain. Berdoa bakal dikabulkan, permintaan bakal diberikan, istighfar bahkan diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Kemudian hadis yang tadi saya sebutkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Kenapa kita harus bangun gasik Bapak Ibu? Karena kita itu memburu berkah. Dulu orang-orang tua kita itu menyebutkan, istilahnya apa? Rezekinya dipatol ayam. Naksing tangine awan kayak gitu ya, rezekinya diambil sama ayam. Nabi SAW beliau bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku fi bukuriha, di waktu paginya. Bukur itu waktu kapan? Ba'da subuh sampai waktu terbit. Itu waktu yang penuh dengan berkah. Maka kita kejar itu. Apakah mungkin seorang kemudian bisa memburu keberkahan di waktu itu tanpa kita bangun lebih awal? Kan enggak mungkin. Kita pengen dapat berkah,
Mari kita usahakan. Ya kalau seandainya panjenengan aktivitasnya masih banyak, ya enggak usah lama-lama lah sebelum subuhnya. 1 jam aja sebelum subuh. Atau kalau mepet-mepetnya setengah jam sebelum subuh, itu jenengan sudah standby, sudah wudu, sudah bersih. Setengah jam tapi sudah bersih ya, jenengan habis wudu masih ada setengah jam ke depan kayak gitu. Masih dapat beberapa rakaat, mungkin masih bisa membaca Al-Quran 2 lembar. Itu jadikan rutinitas. Untuk menjemput husnul khotimah modelnya kayak gini. Kalau enggak kayak gini gimana lagi? Kita usahakan di waktu itu kan meracik bahagia di masa tua, meracik bahagia nanti di kehidupan akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, gasik-gasikan tangi kayak gitu ya. Jadi kalau panjenengan sekarang ini dibangunkan, yang bangunkan ibu nopo jenengan Pak? Disit endi sing menyate alarm ta moni karuan. Disit bapake bari ibune. Kudune bapake ngisin-ngisinan jenengan dadi wong lanang, temenan serius. Ngisin nak dadi wong lanang, tangine kurik. Kenapa? Karena jenengan yang diminta tanggung jawab. Jenengan itu pemimpin. Pemimpin bukannya leha-leha Ustaz. Ya monggo kalau mau menanggung resikonya kayak gitu. Laki-laki harus bangun lebih awal untuk menjemput rahmat dari Allah. Kata Nabi SAW, rahimallahu imra'an. Allah Ta'ala akan merahmati seorang. Qama minal lail. Dia bangun di malam hari. Fasalla fihi. Kemudian dia mengerjakan salat. Thumma aiqadha ahlahu. Kemudian dia membangunkan istrinya. Tuh kan. Suami dulu yang disebutkan. Suami yang disebutkan. Bangun malam sudah salat. Baru membangunkan istrinya. Boro-boro Ustaz, kayak gitu jawab ibu-ibu. Boro-boro Ustaz. Jan betur kan. Ora gelem tangi, astagfirullahaladzim. Tangi gasik salat kemudian baru bangunkan istri. Jenengan sudah dapat beberapa rakaat belum witir misalnya bangunkan istri. Bu, wis jam semenek dalam maning. Esi kenang kok beberapa rakaat sama witir alhamdulillah. Moga-moga kok ana perubahan nggih. Tanda apik. Masya Allah. Jadi kata Nabi SAW membangunkan istrinya. Fa in abatna dhaha fi wajhihal ma. Ketika istrinya enggak mau bangun kemudian diusap dengan air wajahnya. Jengkel nama mboten? Ibune jengkel nama mboten? Digugah dibiur dicipreti banyu nggih, jengkel nama mboten? Jengkel mutung. Nek seember kena balik mangene sing ana mertuane temenan. Kalau seperti itu ya balik enggak jadi ya. Batal. Astagfirullah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala jadikan di waktu pagi itu Masya Allah waktu yang dipenuhi dengan berkah. Masa iya kita mau sia-siakan? Bangun lebih awal, hajat keperluan kita dipenuhi oleh Allah. Minta apa saja dituruti oleh Allah. Doa kita berdoa dikabulkan oleh Allah. Masa enggak mau sih? Masa enggak mau? Mau diiming-imingi apa lagi jenengan? Nek Takmir Al-Hikmah kemudian mengatakan, siapa yang jam 3 sudah bangun, transferan 100.000 tiap hari. Oh, menyat kabeh jaminan sudahlah. Tange lamon ana sing keri sera mungkin. Kalau takmirnya jajal sih. Kenapa? Karena harta dunia itu bertahta di hati kita, jadi jawabannya itu. Kenapa kita begitu bersemangat memburu dunia? Nek dijanjikan dengan apa? Uang nominal itu subhanallah semangatnya luar biasa. Kalau cuma dapat janji,
yang berjanji padahal Nabi SAW yang sangat jujur, nggak pernah ada bohong sedikit pun dalam tutur katanya. Beliau SAW menjanjikan tadi pengampunan dosa, doa dikabulkan, permintaan dipenuhi. Ora kepengin. Mungkin sing wis 76 gue lamanan kepengin. Wis kain ngesok maning guys kan wis buruk mbora. Istilahnya kayak gitu. Tapi kalau anak muda diiming-imingi seperti itu, lah ora kepengin nak. Tapi kalau diiming-imingi sebulan full tahajud 11 rakaat tiap malam, ngesok tukana PCX temandang pasti. Karena apa tadi? Dunia itu bertahta di jiwa kita, di hati kita, dan kita error nih. Di otak kita error tentang bayangan kehidupan akhirat itu enggak jelas, remeng-remeng. Jadi siksa di akhirat nanti kita enggak jelas. Kalau jelas pasti takut. Kita gambaran tentang surga itu masih remeng-remeng, enggak jelas. Kalau jelas pasti semangat kayak gitu. PR kita tentang masalah keimanan Bapak Ibu. Kita punya PR besar tentang masalah keimanan. Kalau kita bayangkan kehidupan akhirat itu dengan benar banget jelas, kayak kameranya iPhone kayak gitu ya, jelas banget, bening kayak gitu, menggambarkan surga jelas banget, menggambarkan tentang neraka jelas banget. Dari mana? Dari ilmu, dari ayat Quran, dari hadis Nabi. Kalau gambaran jenengan tentang akhirat itu jelas, jenengan pasti akan jadi orang baik banget. Pasti itu. Enggak mungkin jadi orang baik. Ngati-hati banget dalam kehidupannya, ngati-hati dalam tutur katanya. Baik banget kepada orang lain pasti. Jadi PR kita pembenahannya itu dari sisi mana? Dari sisi masalah keimanan kita. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, sering dikaitkan seperti itu. Siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dikaitkan dengan apa? Amal soleh, menjaga lisan, memuliakan tamu, menghormati tetangga, dikaitkan dengan seperti itu. Karena punya pengaruh besar. Kalau ini gambaran kita terhadap akhirat enggak error, sekali lagi kita jadi orang baik banget. Kita masih kurang baik sebagai hamba Allah, kita masih kurang baik sebagai manusia. Sesama hubungan dengan sama manusia itu karena apa tadi? Belum jelas surga neraka. Gambaran tentang surga neraka itu masih remeng-remeng. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada pembahasan kita. Bahwasanya pagi hari itu, Masya Allah, tadi sebelum subuh ada waktu yang sangat istimewa. Kemudian setelah subuh ada waktu yang penuh dengan berkah. Masya Allah, luar biasa banget. Maka jangan sampai kita sia-siakan bangun gasik. Setelah bangun gasik nih, apa yang kita lakukan? Yang kedua, mengusap wajah ketika bangun tidur. Nah, pas bangun, kita mengusap wajah. Untuk menghilangkan apa? Menghilangkan kemalasan. Menghilangkan kantuk. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, fastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahu an-nauma an wajhi biyadihi. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bangun, lalu beliau mengusap bekas tidurnya, yaitu mengusap di wajahnya dengan tangannya, mengusap bekas tidur. Jadi orang habis tidur kan ya seperti itu kayak gitu ya. Ada malas, ada ngantuk dan lain sebagainya. Nabi mengusap wajahnya, diusap. Kemudian barulah setelah itu melakukan aktivitas yang lain. Apa hikmah dari mengusap wajah ini? Pertama, menghilangkan ngantuk. Kemudian yang kedua, fisik lebih siap untuk melakukan aktivitas setelahnya. Nah, ini tentunya menunjukkan kepada kita, Masya Allah, agama ini agama yang sangat spesial. Masalah tangi turu bis diatur. Apalagi perkara-perkara besar. Masalah bangun tidur sudah diatur. Jadi bangun gasik, ketika sudah bangun kita mengusap wajah. Ini pakai air atau belum? Belum pakai air.
Kemudian selanjutnya yang ketiga, membaca doa bangun tidur. Nah, jadi kalau sudah sadar baru baca, jangan belum sadar. Sudah sadar kemudian baru baca doa. Di antara sunnah yang sangat agung adalah sunnah doa bangun tidur yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jangan dibaca doa ini habis majelis, di majelis tidur terus sih. Di majelis jangan tidur, jangan baca doa ini kan habis tidur Ustaz di majelis, jadi saya baca gitu. Baca ini doa ketika bangun tidur dari tidur malam. Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita. Ba'da ma amatana, setelah Allah mewafatkan atau mematikan kita. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kita akan dibangkitkan. Apa yang dimaksudkan di sini amatana? Allah mematikan kita. Maksudnya di situ adalah Allah itu menidurkan kita. Kita dijadikan tidur. Tidur itu sebagai kematian yang kecil. Yang tentunya di sana kita mengingat bahwasanya hidup itu cuma sebentar. Kita bakal dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Zumar ayat yang 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah memegang jiwa ketika matinya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan yang tidak mati wa yursilul ukhra. Apa ayatnya? Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah memegang jiwa ketika jiwa tersebut apa? Sedang tidur. Dipegang jiwanya oleh Allah. Kemudian dikembalikan lagi oleh Allah bagi yang tidak meninggal. Kalau yang meninggal sudah bablas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kita mengetahui dengan ini bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang menguasai kita. Kita dikembalikan roh kita, nyawa kita dikembalikan kepada kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini mengingatkan kepada kita bahwasanya kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah kita baca doa ini, yang keempat, bersiwak dan mencuci tangan 3 kali. Bersiwak, bersikat gigi. Sikat gigi itu bukan hanya ketika mau tidur. Saya sering menyebutkan kepada anak-anak saya, sikat gigi sebelum tidur itu demi kesehatan kita. Demi kesehatan mulut kita, kesehatan gigi kita. Sikat tidur jadinya. Sikat gigi bangun tidur itu mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan enggak bermanfaat yang sebelum tidur, bermanfaat. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kalau beliau senantiasa bersiwak kan. Siwak ada di sakunya beliau, senantiasa di tangan beliau. Ketika bersiwak di waktu bangun tidur itu memberikan apa? Memberikan kesemangatan, bersih, fresh, seger. Apalagi ketika bersiwak itu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah ibn al-Yaman beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yasusu fahu bisiwak." Apabila Nabi SAW bangun di malam hari, maksudnya bangun dari tidur malam, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Beliau bersikat gigi. Karena tentunya ketika bangun tidur itu ya, sebagaimana kita mengetahui, bau mulut itu jelas sekali. Bersihkan mulut dengan bersikat gigi, bukan dengan yang lainnya. Dan Nabi SAW ketika bersiwak, ketika membersihkan mulut beliau itu menjulurkan lidahnya. Kemudian lidahnya itu disikat, dibersihkan. Bukan hanya giginya saja, tetapi lidah itu dibersihkan. Karena apa? Lidah itu kan kayak ada bulu-bulunya, Pak.
Hah? Kerut-kerut yang di situ itu mengendap kotoran. Kalau seandainya dibiarkan, ya akan begitu mengganggu sekali sebenarnya. Jenengan kan tahu kalau lidah itu kan kayak ada rambutnya kayak gitulah. Kalau mengendap kotor, semakin lama, makan durian, makan bakwan, makan apa lagi terus ngendap terus. Sekian tahun enggak dibersihkan. Nabi SAW itu beliau melakukan itu senantiasa. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwasanya yaqul karena apa? Ka'annahu yatahawwa. Beliau itu seakan-akan mau muntah karena kesentuh bagian pangkal lidahnya. Ketika membersihkan lidah itu enggak tanggung-tanggung, dan ketika seperti ini panjenengan membersihkan lidah dengan maksimal, itu masalah sariawan, masalah yang lainnya itu teratasi sebenarnya. Karena apa? Bersih lidahnya. Setiap pagi dibersihkan. Nabi ketika apa? Membersihkan mulutnya itu disebutkan dalam riwayat disebutkan seperti itu. Seakan-akan beliau mau muntah karena apa? Pangkal lidah kesenggol. Jenengan kalau lidah bagian depan kesenggol kan enggak mau mual. Tapi kalau pangkal lidah kesenggol itu jenengan kan seperti itu. Dan itu enggak ada masalah, di pagi hari dibersihkan. Lendir-lendir bakal keluar di saat itu, bersih mulutnya, seger. Dan memang cara bersiwak yang bagus ya tentunya seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Orang yang lainnya belum berbicara masalah itu, Nabi SAW itu Masya Allah luar biasa. Beliau itu luar biasa, bersih banget orangnya. Mulutnya bersih, badannya bersih. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya kadang-kadang dapati ini yang sudah aroma mulutnya enggak mau sikat gigi ke masjid sebelum pas mau subuhan itu gini, nyetel gini. Apa? Ngerokok. Itu tambah karu-karuan, Mbok. Pas salat nang pinggir, angob la ilaha illallah. Naga ini menyatu tangi turu naga. Astagfirullahaladzim. Kan enggak layak banget seperti itu. Harusnya datang ke masjid itu ya bersih, subuhan itu bersih, resik kayak gitu. Enggak mengganggu orang lain. Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan siwak. As-siwaku matharatun lil fam mardatun lirrabb. Siwak itu membersihkan mulut, membersihkan gigi adalah mendatangkan bersihnya mulut dan mendatangkan ridho Rabb, ridho dari Allah. Sikat gigi, Bapak Ibu. Amalan yang seperti itu ternyata mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun sewu, Nabi SAW dahaknya itu nggo rebutan wong. Ludahnya enggak pernah ada yang jatuh. Ketika beliau, kalau bahasa kita mungkin khoek gitu ya, itu enggak ada yang jatuh. Pasti taruh di tangan. Enggak mungkin ada yang bau tangan. Fisik beliau itu bersih banget. Beliau masih suka seperti itu. Lu kita yang aromanya enggak karu-karuan, enggak suka bersih-bersih kan aneh. Katanya setia dengan sunnah Nabi, katanya setia jadi pengikutnya Nabi SAW. Mengikuti Nabi bukan hanya sekedar masalah sholat saja, masalah puasa saja, bersih-bersih. Sebagian suami itu sampai mengatakan, "Jan, aku ora dijatah nang bojoku setahun ki mung ping pira tok." Dia karena enggak nyaman, pasangan jenengan enggak nyaman. Saya katakan mungkin karena enggak nyaman, badan enggak bersih. Bau mulutnya bau banget, gimana mau tahan? Coba kalau sama-sama seger. Fresh, seger, ya hubungannya nyaman banget kayak gitu. La haula wala quwata. Setahun oli ku jatah kur ping loro ping telu. Loh. Ya jangan dipersalahkan istrinya karena istrinya enggak kuat ngelayani kayak gitu. Enggak kuat ngelayani. Di level usia 30 tahun kok
dapat jatah setahun segitu ya, stres. Nusing 50 tahun Astagfirullahaladzim. Jadi saya sering mengatakan, membahas masalah seperti ini ketika di majelis taklim Bapak Ibu dan Ustadz, sebenarnya saya kepengen memberikan pelayanan kepada suami, tapi suami mampu banget. Itu ibu-ibu keluhannya seperti itu. Ya kita harus paham bahwasanya bapak-bapak di luar rumah kerjanya rengah-rengah luar biasa gitu. Tapi kan bisa dibersihkan. Ketika pulang ke rumah bersih gitu. Jangan kondangan resik. Kan bukti nyata bahwasanya orang itu bisa bersih-bersih kan. Kalau pas kondangan bersih banget kok. Wangi maning kayak gitu ya. Nah jajal kayak gitu di rumah. Nyuwun sewu. Perhatian panjenengan kepada pasangan itu maksimalnya di rumah, bukan ketika di luar. Kadang-kadang ibu-ibu saya juga perhatian sama suami, Ustadz. Takoni terus nang di posisinya. Blenger sing kayak gue. Perhatian itu di rumah, ketika suami pulang ditemani makan. Diambilkan minumnya, diajak ngobrol. Itu perhatian yang benar-benar mengikat hati seorang suami untuk istrinya. Nang omah dineng nek pas lunga ditakon nang ndi karo sapa tekan ngendi blenger banget mbok. Astagfirullah. Itu yang terjadi, keluhannya bapak-bapak kayak gitu. Jadi bapak-bapak itu kepenginnya diperhatikan pas di rumah. Diperhatikan di rumah itu dengan apa? Dilayani secara maksimal ya nyuwun sewu, sama-sama bersih. Ketika sama-sama bersih kan hasratnya jadi ada. Nek sama-sama mambu ya wis ora sida setrum. Wis langka setrume lah istilahnya. Sudah tambah sepuh, kemudian orang seger itu kan jangan PR kita ini benar-benar membenahi keluarga kita. Kita lanjut, pun cekap pun. Malah curhatan sih ngapa sih? Ampun curhatan, lanjut. Bismillah. Bersiwak tadi sudah kita sebutkan lagi, mencuci tangan ini. Ketika tidur malam, khususnya tidur malam itu kita nggak tahu tangan kita geranyangan kemana. Garuk-garuk, kena najis atau apa kita nggak tahu. Makanya Nabi SAW beliau menganjurkan, idza stayqadha ahadukum min naumihi, ketika seorang bangun dari tidurnya, fala yudkhil yadahu fil ina. Janganlah seorang memasukkan tangannya kemudian kobok di tempat air. Dulu kan orang punya bak ataupun jembangan kayak gitu ya. Ketika bangun dari tidur jangan langsung dicelupkan, tapi ngambil dulu dengan air sebagian untuk dibasuh tangannya. Fala yudkhil yadahu fil ina, jangan memasukkan tangannya ke dalam bejana. Hatta yaghsilaha thalathan, sampai membasuhnya sebanyak 3 kali. Kenapa alasan Nabi? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu di mana tadinya tangan ini pas malam, pas tidur itu tangannya kemana. Nangge, megang apa gitu, mungkin garuk-garuk dan lain sebagainya, kena najis dan lain sebagainya. Kita enggak tahu, makanya disuruh untuk dibersihkan terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi bersiwak, cuci tangan, kita lanjutkan. Berwudu dan memaksimalkan istinsyak. Ya, seger banget kondisi panjenengan, sudah bersikat gigi, sudah cuci tangan, kemudian berwudu dan menyempurnakan istinsyak. Istinsyak itu apa? Menghirup air ke hidung. Ketika berwudu itu bukan cuma kayak gini, tetapi dihirup sampai segeruk kayak gitu. Cuma beberapa kali jenengan sudah terbiasa, enggak masalah. Pertama kali mungkin jenengan ngantekan abang muka nih, sakit. Tapi tetap harus diamalkan karena ini sunnahnya Nabi. Baligh fil istinsyak. Bersungguh-sungguhlah kamu ketika istinsyak. Illa antakuna sa'iman, kecuali dalam keadaan lagi puasa. Sampai segeruk itu benar-benar menghilangkan banyak hal, penyakit. Orang-orang banyak sembuh dengan istinsyak seperti ini kok. Manfaatnya Masya Allah.
Cuma ya perlu dilatih. Orang baru tahu ngamalkan langsung ke jeron ya wis ora sida maning esuk. Enggak jadi ngamalkan itu. Kenapa sebabnya? Nah, perhatikan. Idza staiqada ahadukum min manamihi falyastanthir thalathan. Kata Nabi, ketika seorang bangun dari tidur malamnya, maka hendaklah dia menghirup air ke hidungnya sebanyak 3 kali. Fa inna syaitan yabitu ala khaysyumihi. Karena setan ternyata bermalam di rongga hidungnya. Nggo panggonan setan itu bahaya kan? Nah, makanya harus dibersihkan hidung, dihirup. Kalau setannya dikeluarkan kan dihirup, dikeluarkan loh, brul, bersih insyaallah. Jenengan jadi semangat menghadapi hari jenengan kayak gitu. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi hikmah daripada istinsyak adalah membersihkan rongga hidung, menyegarkan tubuh, menghilangkan pengaruh-pengaruh jelek, menghilangkan pengaruh-pengaruh jelek. Kemudian tentang wudhu ini. Panjenengan ketika berwudhu dihayati baik-baik. Kenapa? Saya perintah wudhu dihayati. Karena wudhu itu ternyata merontokkan dosa dan kesalahan. Man tawaddo'a fa ahsanal wudhu'a. Perhatikan hadisnya. Barang siapa berwudhu dan menyempurnakan wudhunya. Wudhu yang sempurna yang seperti apa? Yang seperti dicontohkan oleh Nabi. Kadang-kadang bisa sekali-sekali, kadang 2 kali, kadang 3 kali. Karena sunnah Nabi SAW membolehkan itu. Intinya bagian yang dibasuh, bagian yang diusap. Sempurnakan, sudah itu sempurna. Barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, kharajat khotoyahu min jasadihi, akan keluar dari jasadnya, apa yang keluar? Khotoyahu, dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Hatta takhruja min tahti adfarihi, sampai dosa-dosanya keluar dari bawah kuku-kukunya ini. Keluar semuanya. Tapi enggak bisa terdeteksi. Kalau terdeteksi malah jenengan wedi gitu ya. Pas raup, deng jadi ireng kabeh iki. Pas basuh tangan, banyune jadi ireng netes iki. Wah, jenengan dosanya akeh banget ya berarti. Tapi itu enggak terlihat, yang namanya dosa enggak terlihat. Cuma itu dikabarkan oleh Nabi. Ketika seorang membasuh wajahnya menetes, dosa itu keluar bersama tetesan-tetesan air yang dari wajahnya. Ketika membasuh tangan, ketika membasuh kaki, seperti itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka dihayati, ini ibadah yang agung, ibadah yang sangat luar biasa. Jenengan pagi-pagi sudah membersihkan kesalahan kemarin, dibersihkan, dihayati. Perlu diniatkan, semoga ini semuanya membersihkan dosa-dosaku, kayak gitu. Diniatkan seperti itu. Kemudian selanjutnya, di antara petunjuk Nabi ketika mengawali hari adalah merapikan tempat tidur setelah bangun. Merapikan tempat tidur setelah bangun. Biasanya ibu-ibu napa bapak-bapak? Ibu-ibu maning. Kapan bapak-bapak rapi-rapi? Maka ya panjenengan yang punya anak diajari dadi bocah lanang bukan berarti harus kemproh. Bocah lanang itu ya kudu ngerti resik-resik. Boleh di bocah lanang itu kudu ngerti ngerapikan selimut, ngerapikan spray, ngerapikan kamarnya, harus bisa nata seperti itu. Jangan sampai lawis ora usah engko diberesin nang kae yayu maksudnya tukang rewangnya gitu ya. Jangan seperti itu. Ajarkan kedisiplinan. Anak bangun tidur sebelum melakukan aktivitas yang lain kamar harus sudah rapi. Seperti itu. Ini sangat baik karena Islam mengajarkan kerapian, kedisiplinan, kebersihan. Allah Subhanahu wa taala menyukai apa? Sesuatu yang indah. Innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Indah dan mencintai keindahan. Untuk materi saya kira sampai di sini. Untuk selanjutnya
Monggo mbok ada yang mau ditanyakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Nabi SAW mandi itu ya pas lagi wajib mandi. Beliau tidak menganjurkan mandi setiap pagi sebelum subuh harus mandi gitu. Kecuali kalau memang ada hajatnya. Seorang junub, seorang suci dari haid, seorang suci dari nifas, atau mungkin seorang yang tidur kemudian keringatnya basah kotor seperti itu gitu ya, silahkan mandi. Tetapi Nabi tidak melazimkan untuk mandi setiap hari. Tetapi apa? Ketika memang ada faktor yang mendorong untuk mandi. Jadi kalau seandainya saya biasa mandi setiap hari, monggo. Kalau memang dengan kebiasaannya seperti itu, tetapi tidak berlebih-lebihan juga. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang tidur yang sudah mendengar adzan subuh tidak langsung bangun, akhirnya ketiduran, subuhnya terlambat? Hukumnya diserahkan kepada pihak berwajib. Kalau suami yang berhak menghukum istrinya, kalau istri yang berhak menghukum suaminya. Jadi kalau sampai seandainya seperti itu ya, nyuwun sewu ya, seperti yang tadi saya ingatkan, usia di atas 40, apalagi sudah 50, itu tidak selayaknya seperti itu. Faktor yang menjadikan seorang bangunnya telat itu apa sih? Karena ada layar televisi, ada layar HP yang belum dimatikan sudah malam, sudah larut. Itu mau nggak mau, sampai kadang-kadang sebagian orang pengen tidur sampai HP-nya dek jatuh. Men bisa turun, nggak kayak gitu caranya. Coba cari cara lain, dimatikan HP kecuali misalnya kan sebagian orang mengatakan kemarin pas saya telepon, saya ada aplikasi Ustadz. Jadi kalau sudah jam 8 ke atas itu enggak ada yang bisa nelpon kecuali keluarga saja. Jadi disortir. Kalau sudah jam 8 ke atas sudah waktunya istirahat. Jam 8 sudah off, enggak megang HP, nanti jam 9 ke sana sudah tidur. Itu bagus. Loh sekarang, kaki-kaki umur 70 tahun sih YouTubean jam tengah rolas. Kan orang memper, lagi ngapa gitu. TikTok Astagfirullahaladzim. Orang memper lah, orang memper. Ya pantesan subuhannya telat. Pantesan ora bisa witir, pantes kalau seperti itu. Tapi kalau orang telat-telatnya tidur jam 10, bangun jam 3 itu sebenarnya sudah fresh banget, 5 jam, nyaman banget. Tidur 5 jam itu sudah Masya Allah bangun sudah seger banget. Kita merusak tidur kita sendiri, kita merusak ibadah kita sendiri. Kalau rusak tidur kita, pasti ibadahnya jadi rusak kan. Makanya di sana ada sunnah qailulah, tidur di siang hari, istirahat di siang hari. Ada sunnahnya dari Nabi SAW. Qilu, lakukanlah qailulah. Qailulah itu tidur di siang hari. Inna syaitan la yaqilu, sesungguhnya syaitan tidak tidur siang. Kita suruh berbeda dengan syaitan, kata Nabi SAW. Tujuannya diantaranya malam nanti biar lebih kuat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau dikatakan apa hukumnya ya, dia melakukan dosa besar karena meremehkan salat. Dosa besar itu, bangun setelah subuh itu dosa besar. Meremehkan salat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas taklim apa mboten? Kalau ditanyakan habis subuh ngantuk, itu
tidur sebenarnya itu tergantung kebutuhan. Misalnya, seorang habis subuh, taruhlah jam 6 atau jam setengah 7, dia sudah mulai aktivitas. Apalagi aktivitasnya di jalan misalnya. Pengantar paket itu kan jalan terus gitu ya. Misalnya habis subuh pengen istirahat dulu biar maksimal kayak gitu. Itu enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Kalau memang aktivitasnya di siang hari itu berat, berhajat. Tapi ya jangan terus-terusan kayak gitu. Cuma seliepan kayak gitu. Tangi ini jam setengah 8. Terus kakean sewengi tambah maning. Jadi kalau memang diperlukan di satu saat tertentu, seperti misalnya tidur habis asar itu enggak disukai oleh para ulama. Tidur habis asar enggak disukai. Tetapi kalau seorang aktivitas dari pagi sampai asar baru istirahat, apalagi mungkin perjalanan masih ada gitu, jam habis maghrib ada kegiatan lagi, ya istirahat tidur nggak ada masalah habis asar kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tergantung kebutuhan. Tapi waktu tersebut waktu yang diberkahi. Nabi mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Beliau mendoakan, ya Allah limpahkan berkah untuk umatku di waktu bukur. Bukur itu apa? Antara waktu subuh dengan waktu terbit. Itu waktu yang diberkahi. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Cukup. Alhamdulillah kita sudah di penghujung majelis. Saya mengingatkan kembali tentang sunnah-sunnah yang tadi kita bahas. Petunjuk Nabi ketika mengawali hari, bangun pagi awal, jam pinten targetnya? Jam 3. Kasihkan apa mboten? Nek latihan pertama ya setengah jam sebelum subuh latihan. Nek pun beberapa saat nanti bisa nambah 1 jam sebelum subuh. Kemudian yang kedua, ya tentunya tadi sudah kita singgung ada qiyamul lail ya paling beberapa rakaat ataupun kalau enggak ya witirnya lah 3 rakaat seperti itu. Bangun diantaranya juga mengusap wajah, membaca doa, bersiwak, mencuci tangan, berwudu, merapikan tempat tidur. Semoga Allah Ta'ala berikan berkah untuk kita semuanya dengan meneladani sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Bahagia sekali pagi ini saya bisa hadir di tengah panjenengan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.